Seorang oknum pimpinan pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditahan polisi karena menjadi terduga pencabulan terhadap 10 santrinya. Sebuah pondok pesantren di Kecamatan Ngunut, Tulung Agung, Jawa Timur diduga mencabuli para santrinya. Diketahui terduga pelaku merupakan inisial AI. Hidup londe! Ngomong-ngomong, cepet. Pondok ora iki paling cedhak karo kuburan. Tak kandhani sik. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desahane iki? Pemirsa, seorang wanita meminta-minta sumbangan untuk sebuah yayasan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Apesnya, wanita asal luar kota tersebut tertangkap basah oleh pemilik yayasan yang dijadikan tameng untuk meminta sumbangan fiktif. Di tengah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menjadi sorotan dalam berbagai isu sosial yang berkaitan dengan praktik keberagamaan. Dari luar, komunitas muslim di Indonesia tampak solid dan aktif. Masjid ramai setiap hari, pengajian diadakan rutin, dan banyak pondok pesantren yang berdiri sebagai pusat pembelajaran Islam. Namun di balik itu, laporan demi laporan mengungkap serangkaian masalah yang meresahkan, mulai dari kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama, diskriminasi terhadap pemeluk agama lain, eksploitasi simbol keagamaan untuk kepentingan pribadi, hingga bentuk-bentuk penyimpangan dalam ceramah agama. Semua ini menimbulkan satu pertanyaan mendasar, apakah akar dari semua ini terletak pada ajaran agama, atau justru pada kualitas manusia yang mengklaim membelanya? Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren bukan lagi peristiwa yang langka. Dari berbagai daerah, rentetan kasus serupa terus terungkap. Sejumlah santri menjadi korban kekerasan seksual oleh mereka yang memiliki kuasa spiritual. Kiai, guru ngaji, bahkan pemimpin pesantren. Skemanya berulang, santri diiming-imingi berkah, dibujuk untuk melayani secara fisik, lalu dipaksa diam dengan dalih menjaga nama baik pesantren. Modusnya bahkan sering menyelip dalam ritual-ritual keagamaan atau kegiatan harian seperti diminta memijat, membuatkan kopi, hingga pembacaan doa. Lingkungan pesantren yang tertutup menjadikan kasus-kasus ini sulit terpantau. Banyak korban yang enggan bicara karena takut dikucilkan, tidak dipercaya, atau mereka bersalah karena telah mencemarkan institusi agama. Ada pesantren yang menyembunyikan pelaku, ada pula masyarakat yang justru membela pelaku karena dianggap sebagai orang suci. Bahkan dalam kasus yang sudah masuk ke ranah hukum, tekanan sosial terhadap korban sering lebih kuat dibanding sanksi terhadap pelaku. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan tentang peran agama dalam membentuk moral justru terdorong ke belakang dan digantikan oleh kepentingan melindungi simbol otoritas. Masalah ini mengungkap realitas yang menyakitkan bahwa pendidikan agama tidak selalu identik dengan keamanan moral. Ada struktur sosial yang memungkinkan kekuasaan spiritual disalahgunakan. Ada pula budaya taklid atau kepatuhan buta yang mematikan kritik dan memperkuat impunitas. Situasi ini menuntut kesadaran kolektif untuk membedakan antara penghormatan dan pembiaran. Sebab jika perilaku menyimpang dibiarkan demi menjaga reputasi institusi, maka korban akan terus bertambah dan agama hanya menjadi topeng bagi predator yang bersenjatakan dalil. Diskriminasi agama di Indonesia kerap hadir dalam bentuk yang subtil tapi sistematik. Ada keluarga non-muslim yang dilarang menyewa rumah hanya karena identitas agamanya. Ada siswi non-muslim yang dipaksa mengenakan jilbab di sekolah negeri. Ada pula warga Kristen yang diprotes karena mengadakan doa bersama di rumah pribadi mereka. Di banyak tempat, label mayoritas digunakan sebagai dasar untuk mendikte ruang hidup kelompok lain. Situasi ini menciptakan atmosfer yang tidak inklusif. Agama seolah menjadi alasan sah untuk mengatur privasi orang lain, dan keyakinan mayoritas diposisikan sebagai norma publik yang tak bisa diganggu-gugat. Padahal konstitusi menjamin kebebasan beragama dan Islam sendiri menjunjung prinsip tidak ada paksaan dalam urusan iman. Namun dalam praktik sosial, ajaran universal ini justru dikalahkan oleh sentimen komunal yang sempit. Diskriminasi juga terjadi dalam bentuk penyerangan fisik terhadap kelompok minoritas. Dalam beberapa kasus, aparat negara justru absen dan bahkan membenarkan tindakan massa demi menghindari konflik yang lebih besar. Ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap warga yang berbeda keyakinan. Kebencian berbasis agama tumbuh bukan karena ajaran, melainkan karena pembiaran. Dan ketika kata kafir mulai menjadi makian, bukan istilah teologis, maka peradaban telah melangkah mundur.
Mengemis dengan menggunakan simbol keagamaan adalah fenomena yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di sekitar tempat-tempat ziarah. Banyak pengemis mengenakan pakaian yang identik dengan citra religius, jilbab panjang, baju koko, bahkan membawa tasbih untuk menarik empati. Sebagian di antaranya mengutip ayat-ayat suci sebagai bentuk justifikasi, seolah meminta sedekah adalah bagian dari ibadah dan memberi adalah kewajiban mutlak orang beriman. Fenomena ini mencerminkan dua hal. Pertama, adanya pemahaman agama yang disederhanakan dan dimanfaatkan secara manipulatif. Kedua, kegagalan sistem sosial menyediakan akses ekonomi yang layak bagi masyarakat marginal. Mengemis menjadi profesi. Bahkan ada komunitas yang secara kolektif menjadikan ini sebagai mata pencaharian. Agama yang seharusnya membebaskan manusia dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain justru digunakan sebagai alat untuk memelihara ketergantungan itu. Dalam narasi ini, Tuhan dilibatkan bukan sebagai sumber motivasi untuk bekerja, tapi sebagai pembenar untuk tidak berbuat apa-apa. Dan ketika masyarakat mulai melihat praktik ini sebagai bagian dari kultur religius, maka kritik terhadapnya akan dibungkam dengan dalih penghinaan terhadap iman. Di banyak wilayah di Indonesia masih kuat diyakini bahwa banyak anak banyak rezeki. Kalimat ini tidak hanya menjadi pepatah, tetapi juga prinsip hidup yang diwariskan. Beberapa keluarga miskin memiliki 6, 7, bahkan lebih dari 10 anak. Dan ketika keadaan ekonomi memburuk, negara diminta hadir dalam bentuk bantuan sosial. Ironisnya ketika solusi berupa program keluarga berencana ditawarkan, muncul narasi bahwa kontrasepsi adalah tindakan melawan takdir atau bahkan membunuh calon anak yang diberkahi Tuhan. Justifikasi agama dipakai untuk menolak program kesehatan publik. Ada anggapan bahwa menolak untuk membatasi kelahiran adalah bentuk keimanan. Dalam konteks ini, keimanan menjadi kontraproduktif ketika keluarga besar tidak mampu menyekolahkan anak, memberi makan cukup, atau menyediakan tempat tinggal yang layak. Yang terjadi adalah lingkaran kemiskinan yang diwariskan. Ini bukan tentang menghina iman, tapi ketika keimanan dikerdilkan menjadi dalih untuk membiarkan penderitaan berulang, maka ada yang perlu ditinjau ulang. Ajaran agama sejatinya mendorong umat untuk hidup seimbang, bertanggung jawab, dan tidak membebani orang lain. Jika satu keluarga memiliki banyak anak karena alasan keimanan, tapi membiarkan negara dan masyarakat menanggung konsekuensinya, maka yang terjadi bukan spiritualitas, melainkan ketergantungan struktural. Dalam beberapa tahun terakhir, acara pengajian di berbagai daerah mengalami transformasi yang cukup ekstrim. Tidak lagi semata ruang spiritual untuk menimba ilmu agama. Banyak pengajian kini dikemas seperti penunjukan hiburan. Ada pengajian yang dibuka dengan musik DJ, penari dangdut, bahkan guyonan vulgar yang membahas soal erangan wanita di surga. Dalam suasana yang semestinya khidmat, kata-kata kasar dan konten sugestif malah mendapat tepuk tangan. Fenomena ini muncul bersamaan dengan budaya viral. Ceramah yang santun kalah cepat dibanding ceramah yang heboh. Para penceramah tidak lagi bersaing dalam kedalaman ilmu, tapi dalam jumlah viewers. Popularitas jadi tolak ukur utama, maka tak heran jika isi ceramah makin sensasional, bahkan cenderung cabul. Penonton pun terbelah, sebagian terasa terhibur, sebagian lagi merasa jijik. Namun ketika hiburan mengambil alih pesan spiritual, maka pengajian kehilangan ruhnya. Ini bukan berarti dakwah harus kaku atau membosankan, tetapi ada garis batas yang jelas antara mengemas dakwah dengan menarik dan mengaburkan pesan agama demi viralitas. Jika ceramah agama tak lagi membangkitkan kesadaran, melainkan hanya gelak tawa karena lelucon cabul, maka yang sedang ditertawakan bukan hanya norma sosial, tapi juga kesakralan agama itu sendiri. Penghormatan terhadap ulama adalah tradisi lama dalam masyarakat Indonesia. Namun dalam beberapa kasus, penghormatan itu bergeser menjadi pengkultusan. Ketika seseorang ulama atau kiai dianggap tidak bisa salah, maka lahirlah loyalitas buta. Ketika ia diproses hukum karena pelanggaran berat, para pendukungnya justru melawan hukum demi membelanya. Di titik inilah agama kehilangan fungsi kritisnya. Pengkultusan menciptakan struktur hierarkis yang absolut. Santri tidak boleh bertanya, apalagi membantah. Komunitas tidak boleh mengevaluasi, apalagi mengkritik. Ulama menjadi figur sakral dan kata-katanya dianggap wahyu kedua. Ini bukan sekedar penghormatan, ini adalah ketakutan yang dibungkus dengan rasa hormat. Ketika ulama menjadi tak tersentuh, maka penyimpangan dibiarkan dan kekuasaan menjadi absolut. Kondisi ini menghambat pembelajaran yang sehat dan demokratis. Santri tumbuh tanpa daya kritis. Masyarakat diam ketika kebenaran diputar-balikan, dan agama perlahan kehilangan peran sebagai cahaya yang membebaskan. Sebab ketika seseorang manusia diposisikan seperti Tuhan, maka siapapun yang berbeda pendapat akan dianggap durhaka. Padahal dalam Islam, bahkan Nabi pun
pun tetap manusia. Ia mengajak bukan memaksa, ia menuntun bukan menguasai. Apa yang sedang terjadi ini bukan refleksi ajaran Islam secara murni, tetapi cerminan dari bagaimana agama dipraktikkan di tengah realitas sosial dan budaya. Masalahnya bukan pada agama, tetapi pada manusianya. Pada struktur sosial, pendidikan yang timpang, akses ekonomi yang terbatas, serta pemahaman keagamaan yang tidak adaptif terhadap zaman. Melihat semua ini penting untuk tidak jatuh pada penghakiman. Sebaliknya, perlu dilakukan refleksi mendalam agar transformasi bisa dimulai. Sebab jika masalah tidak dikenali secara jujur, maka perubahan hanya akan berhenti pada permukaan. Narasi ini hadir bukan untuk menggurui, tetapi untuk mencatat, bukan untuk menghakimi, tetapi agar bisa mulai memahami, karena hanya dengan kesadaran, komunitas manapun bisa berubah menjadi lebih baik. Tak boleh. Ini cacing, Ma. Kenapa tak boleh, Meme? Sosis Walid. Layu. Alamak.